nggak sih? Tanpa anggaran, kantor itu bisa kacau kayak pasar. Betul, di swasta atau negeri, uang harus diatur biar nggak boncos. Hari ini kita bakal bongkar bagaimana bedanya penganggaran di Kecamatan Wonokromo dan PT Hutan Alam. Tujuannya biar kalian paham cara kelola perbekalan yang efektif serta nyata. Di instansi negeri, manajemen perbekalan itu wajib digital, seperti di Kecamatan Wonokromo dengan memakai e-Simbada untuk aset tetap dan e-inventory buat barang habis pakai. Kalau di PT Hutan Alam, kita fokus ke efisiensi proyek. Barang diklasifikasi jadi habis pakai atau inventaris, biar pantauan asetnya transparan. Laili, di Kecamatan Wonokromo, setiap barang yang masuk itu sakral. Kita wajib input ke e-Simbada buat aset tetap dan e-inventory buat barang habis pakai. Jadi, kalau Pak Camat tanya ada berapa printer yang berfungsi, tinggal klik, datanya muncul. Akuntabel banget kan? Wah, kalau di PT Hutan Alam, kuncinya adalah cocokkan dan bayar. Setiap material yang datang, kita nggak boleh langsung tanda tangan. Staf logistik harus cek fisik, cocokin invoice sama surat jalan. Kalau pesen 100 sak semen, tapi yang datang cuma 90, ya jangan diproses pembayarannya ke accounting. Aduh, Laili, lihat nih, ada staf yang mau beli printer canggih, tapi harganya jauh di atas satuan standar harga SSH pemerintah. Di instansi negeri seperti Kecamatan Wonokromo, ini big no. Kita gak berasa beli barang cuma karena bagus kalau melanggar pagu anggaran yang sudah diatur di e-planning. Wah, itu bahaya di audit nanti. Kalau di PT Hutan Alam, musuh utamanya beda lagi, Mai. Lihat grafik ini. Kalau kita nggak kontrol pengeluaran operasional, bisa terjadi over budgeting. Kesalahan fatalnya adalah membiarkan pengeluaran proyek liar tanpa pengawasan. Kalau biaya material naik, tapi kita nggak cepat revisi, perusahaan bisa rugi besar karena pengeluaran lebih tinggi dari pendapatan. Ada kasus seru nih. Waktu kita mau ngadain sosialisasi buat warga, kita butuh konsumsi atau snack. Gak bisa asal beli di pasar pakai uang pribadi terus minta ganti. Kelurahan harus kirim surat permohonan resmi dulu, baru anggaran cair. Dan terakhir, wajib bikin SPJ, surat pertanggungjawaban sebagai bukti. Ribet? Mungkin. Tapi transparan? Pasti. Kalau di proyek PT Hutan Alam, kita pakai Microsoft Excel buat rincian gila-gilaan. Pernah ada kejadian material keramik pecah di lapangan. Karena itu, kondisi tak terduga. Kita nggak panik. Kita langsung lakukan revisi bond sementara atau BS. Data di Excel diupdate, lapor ke direktur, dana cair via bank, proyek lanjut lagi tanpa hambatan. Nah, Rek, dari simulasi tadi kita bisa lihat bedanya. Di instansi pemerintah kayak Kecamatan Wonokromo, penganggaran itu sifatnya bottom up. Artinya, usulan datang dari bawah kelurahan, baru diproses ke atas. Semuanya harus kaku ngikutin aturan, pagu anggaran, dan sistem digital, biar nggak ada celah buat korupsi. Bener banget, sedangkan di PT Hutan Alam sebagai sektor swasta, penganggarannya lebih fleksibel, tapi tetap ketat di pengawasan lapangan. Fokus utamanya adalah efisiensi dan profit. Kalau ada barang rusak atau harga material naik, mereka bisa langsung lapor pimpinan buat revisi anggaran lewat sistem internal mereka. Jadi, meskipun metodenya beda, tujuannya sama, memastikan setiap perbekalan yang dibeli itu memang butuh dan ada tanggung jawabnya.
Kesimpulannya, manajemen perbekalan yang efektif butuh perencanaan anggaran yang matang, baik lewat Isimbada di kantor camat atau manajemen logistik di proyek. Intinya adalah transparansi. Pesan edukatif buat kita semua, jangan cuman pinter pakai barangnya, tapi harus pinter juga jaga administrasinya. Karena aset yang terkelola dengan baik adalah kunci kelancaran sebuah organisasi. Nah, itu tadi gambaran singkat gimana urusan cuan dan barang diatur di kantor camat sampai perusahaan swasta. Seru kan? Pastinya, jadi gak ada alasan lagi buat bingung soal anggaran perbekalan. Kuncinya cuma 3, rencanain yang benar, catat yang teliti, dan harus tanggung jawab. Oke Rek, sekian dari kelompok kami. Semoga video ini bisa nambah ilmu dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di tugas berikutnya.